Hai, selamat datang di Winner Stocks Indonesia. Perkenalkan, saya dengan Erwin Supandi, coach atau trainer dari Winner Stocks Indonesia. Hari-hari ini banyak sekali orang yang bertanya kepada saya, kenapa harus saham? Dan bagaimana cara untuk trading saham? Saya akan berikan beberapa alasan kenapa harus trading atau nabung di saham. Pertama, saham itu sangat-sangat liquid. Bapak Ibu bisa melakukan pembelian penjualan dalam satu hari yang sama, dan uang tersebut bisa Bapak Ibu cairkan. Butuh waktu 2 hari, sekitar 2 harian ya. Jadi ada clearing lah, waktu clearing 2 hari sampai masuk ke rekening Bapak Ibu. Sangat liquid. Kemudian trading saham bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lewat handphone Bapak Ibu, lewat tablet Bapak Ibu. Di mana saja Bapak Ibu bisa lakukan. Di Indonesia, di luar negeri, bahkan lagi melakukan aktivitas apapun, Bapak Ibu bisa lakukan. Dan sekarang sedang zamannya digital, ya, sedang zamannya online, semua serba online. Bapak Ibu bisa lakukan di mana saja, kapan saja. Kemudian dapat dividen. Setiap tahun perusahaan membagikan dividennya. Dan dividen payout ratio bisa berkisar dari 2% sampai 4%, tergantung perusahaan masing-masing perusahaan. Yang mana setara atau hampir mendekati bunga deposito. Jadi ketika Bapak Ibu beli satu saham, ditabung, setiap tahun mereka akan membagikan hasil usaha, keuntungan mereka kepada Bapak Ibu. Dan ditambah satu lagi adalah Bapak Ibu dapatkan capital gain, benefitnya capital gain. Bapak Ibu beli di waktu ini, nanti 5 tahun yang akan datang, nilainya tidak sama. Beli sekarang 1.000, 5 tahun yang akan datang, harganya akan semakin naik, dan semakin naik. Jadi, selain mendapatkan dividen, Bapak Ibu juga mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut. Itulah benefit-benefit yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari saham. Pertanyaannya, permasalahannya adalah dengan Bapak Ibu nabung saham atau trading saham, itu sama halnya Bapak Ibu melakukan usaha. Bapak Ibu bekerja juga. Jadi harus ada analisanya, harus ada pemilihan sahamnya. Jadi tidak serta-merta kita tutup mata, kita diam. Yes, memang bisa beli dan diam, begitu saja. Tapi saham juga memiliki potensi untuk ditradingkan sebagai aset yang Bapak Ibu bisa jual beli. Jadi sama halnya seperti toko. Cuma bedanya adalah yang Bapak Ibu jual belikan adalah paper asset, ya, sahamnya yang Bapak Ibu jual belikan. Dengan Bapak Ibu jual beli, Bapak Ibu bisa dapat income harian. Itu yang banyak sekali orang mau lakukan. Masalahnya adalah dengan Bapak Ibu melakukan hal tersebut, Bapak Ibu juga berpotensi mengalami kerugian. Dan bagaimana caranya supaya tidak rugi besar? Di dalam trading ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah rugi besar, yang kedua adalah rugi kecil, yang ketiga adalah break even. Jadi 3 resiko ini harus diperhatikan. Tentu saja selain resiko ini ada juga untung besar, untung kecil, dan break even. Tapi yang kita saat ini saya mau bahas adalah rugi besar, rugi kecil, dan break even. Banyak orang takut dalam trading saham karena takut rugi. Satu hal yang harus dicermati, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari ketakutan tersebut. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Usaha apa sih dalam hari-hari ini yang tidak memiliki risiko? Semua usaha memiliki risiko. Buka toko, buka pabrik, atau kalau nggak yang paling sederhana, beli franchise. Bahkan online sekalipun, Bapak Ibu buka toko online pun,
harus ada effort, harus ada modal yang dikeluarkan. Seperti apa saja sih toko online? Bukankah toko online tidak tidak perlu modal, toko tidak perlu modal besar? Toko online perlu iklan dan bersaing dengan banyak toko-toko online lainnya. Toko online kan tidak seperti toko yang real ya. Bapak Ibu harus memastikan ada pengunjung yang datang ke website Bapak Ibu. Dan itu harus beriklan. Banyak juga orang yang mengatakan dengan beriklan tapi tidak juga dapat konsumen. Artinya apa? Ada cost yang harus Bapak keluarkan setiap kali usaha. Apapun itu usahanya. Dan menurut saya, saham adalah salah satu yang cost-nya bisa kita ukur. Bagaimana cara mengukur cost-nya itu? Ketika kita melakukan pembelian suatu saham, kita sudah kalkulasi, kita mau jual di harga berapa. Kalau sampai harga tersebut tidak naik dan tidak laku terjual, kita juga harus bisa memikirkan, kalau saya mau jual rugi, saya harus jual rugi di harga berapa. Sebenarnya sama halnya dengan toko biasa, toko konvensional. Ketika Bapak Ibu pernah nggak ke jalan-jalan ke mall, bisa ketemu harga diskon. Diskon 50%, diskon 75%. Harga itu harga apa sih? Apakah berarti toko itu jual rugi? Ya, mereka pasti mau berpikir untuk jual rugi. Tetapi, mereka menjaga supaya mereka punya modal atau bisa punya uang, kapital, yang bisa untuk dibelikan barang kembali. Dan kebayang nggak kalau seumpama barang tersebut mereka nggak jual rugi? Ketika suatu waktu model ini sudah berganti, orang mau beli pun nggak berminat gitu. Jual sampai di grid sale pun pasti ada aja yang, ini sudah kuno, nggak mau. Sama aja. Jadi itu sama halnya dengan saham. Kabar gembiranya di saham adalah, kalau Bapak Ibu memilih saham-saham yang liquid, dengan kapital perusahaan yang bagus, contoh yang masuk dalam kelompok LQ45, Kompas 100, itu LQ45 artinya liquid 45, artinya 45 saham yang terliquid, atau Kompas 100 adalah 100 saham yang masuk dalam indeks Kompas ya. Kompas mengelompokkan 100 saham. Kenapa dikelompok-kelompokin begitu? Karena anggota Bursa Saham Indonesia ada 700 perusahaan kurang lebih. Dari 700 perusahaan itu dipilihkan yang bagus-bagus. Dipilihkan 45 saham yang bagus. Bapak Ibu kalau disiplin memilih dari 45 saham itu atau 100 saham itu, dengan trading plan yang baik, Bapak Ibu bisa terhindar atau bisa meminimalkan resiko kerugian. Jadi trading saham tidak perlu takut Bapak Ibu. Trading saham adalah suatu usaha di mana kita bisa mengecilkan risiko sampai ke level terendah. Saya melihat maksimum kerugian 10% bisa kita atur, kita bisa alokasikan. Itu yang kita sebut dengan trading plan. Jadi Bapak Ibu, dengan bergabung dengan Winner Stock Indonesia, Bapak Ibu akan kami ajarkan bagaimana cara membuat trading plan yang baik dan benar. Dan bagaimana caranya untuk memilih saham yang baik dan benar. Dan bagaimana juga kita akan ajarkan untuk menganalisa dengan menggunakan technical analysis. Technical analysis dulu orang suka berkata, susah, nggak bisa lihat chart. Winner Stocks Indonesia memiliki suatu sistem yang sangat-sangat sederhana. Bahkan seorang ibu rumah tangga pun bisa melakukan analisa tersebut dengan sangat gampang. Silakan Bapak Ibu nonton video saya mengenai technical analis berdasarkan sistem trading winnerstocks.id. Ya. Kami memiliki sistem trading yang sangat-sangat baik, yang sudah terbacktest dan sudah teruji. Dan Bapak Ibu juga bisa follow YouTube channel kita. Di situ banyak sekali video ulasan saya yang video testimoni kita dari kita teman-teman yang sudah bertrading setiap harinya. Bisa mendapatkan profit 5%, 6% dalam satu hari, bukan dalam satu bulan. Bayangkan, deposito
nilainya 3,5 sampai 4,5% per tahun. Ini Bapak Ibu bisa dapatkan dalam 2 hari atau bahkan dalam 1 hari bisa Bapak Ibu. Oke, saya berharap bisa Bapak Ibu dengan video ini bisa jelas bagaimana caranya untuk meminimalkan risiko di trading saham. Saya tunggu Bapak Ibu untuk join bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Silahkan isi form yang ada di website ini, form daftar untuk bergabung bersama. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video.